Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Selamat pagi. Oke. Alhamdulillah sehat ya. Bertemu lagi sama Ibu. Sekarang kita masuki pertemuan yang kelima. Oke, sebelum mulai pelajaran, angka baiknya dirapihkan dulu sebelum kita memulai. Oke, kemarin Ibu sudah membahas tentang CPU. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran yang di pertemuan kelima ini, Ibu akan mengulang pertemuan pada minggu yang lalu ya. Nah, di minggu yang lalu Ibu sudah membahas tentang CPU, di mana CPU itu merupakan otak dari komputer. Nah, CPU ini merupakan bagian terpenting dari komputer karena kalau tidak ada CPU, komputer itu tidak akan berjalan. Nah, di CPU ini memiliki komponen, yaitu yang pertama dia itu ada input atau output, terus tuh ada register, terus ada memori, terus ada kontrol. Nah, dimana input atau output ini dia itu tuh untuk memasukkan atau mengeluarkan data. Terus dia nanti akan diproses ke register. Di register ini dia akan disimpan di memori. Nah, sebelumnya dia akan dikontrol oleh si control unit ini. Jadi wali murid. Jangan ada suara. Nah, ini di bagian dari CPU. Sedangkan menurut Van Neumann, di mana CPU ini terbagi lagi, yaitu dia tetap ada memori, terus ada input atau output, terus ada ALU, dan juga masih ada control unit. Nah, di sini fungsi dari input output tadi masih sama seperti di CPU. Sedangkan ALU yaitu dia untuk menghitung sistem matematis. Nah, sistem matematis ini nanti dia akan dikontrol oleh si control unit ini sebelum dia disimpan di dalam memori. Oke. Masih ingat pelajaran yang minggu kemarin tentang CPU ini? Oke, apa Ibu mengulang lagi atau melanjutkan materi pertemuan hari ini? Melanjutkan materi. Oke, di pertemuan 5 ini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi masa depan. Yang pertama, nih di generasi pertama ini dia memiliki dua komputer, yaitu yang pertama ada ENIAC atau
ENIAC atau yang disebut Electronic Numeric Integrator and Computer. Nah, ENIAC ini dia didirikan pada tahun 1946 di Universitas Pennsylvania oleh John Muklidan. Jadi ENIAC ini dia merupakan komputer kebutuhan pertama di dunia. ENIAC juga merupakan komputer elektronik digital yang dimana dia tuh merupakan komputer desimal. Jadi dia mampu menampung 20 akumulator yang berisikan dengan 10 digit desimal. Nah, si ENIAC ini juga dia memiliki berat 30 ton. Terus memiliki dia bervolume 15.000 kaki. Dan dia memiliki 18.000 tabung vakum. Jadi si ENIAC ini dia tuh komputernya besar gitu, sehingga jadi gimana ya, lebih susah dipindahkan kemana-mana karena bentuknya yang besar, terus beratnya juga dia besar. Yang kedua itu ada komputer komersial. Nah, komputer komersial ini ditemukan pada tahun 1950. Komputer komersial ini sebenarnya lanjutan dari ENIAC ini tersendiri, dimana komputer ini kinerjanya ada lebih bagus sehingga dia mempunyai kapasitas memori yang lebih besar lagi. Tetapi bentuknya semakin kecil, jadi semakin besar kemajuan komputer itu, dia memiliki penyimpanan yang semakin besar, tapi bentuknya semakin kecil, jadi nggak terlalu susah lagi kayak komputer yang pertama ini. Jadi pada tahun 1950 ini juga dia lagi mengembangkan produk-produk yang lebih comfortable dari produk sebelumnya. Gimana, paham? Paham. Oke. Nah, yang generasi kedua dia ada dua juga. Yang pertama yaitu transistor. Nah, transistor ini ditemukan pada tahun 1955 sampai 1965. Nah, di dalam transistor ini sebenarnya itu tuh udah makin bagus perkembangan komputer itu karena dia menggunakan komponen yang lebih kecil. Terus dia membutuhkan daya listrik yang lebih kecil lagi. Sehingga dengan menggunakan transistor ini kerja hardware komputer jadi lebih cepat prosesnya. Terus dia memiliki penyimpanan yang lebih besar, tapi bentuknya semakin kecil. Jadi semakin kesini komputernya semakin maju, dia tuh membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, tapi bentuknya semakin kecil, jadi lebih bagus lagi gitu kan perkembangannya itu tuh. Jadi nggak perlu kita bawa yang ribet-ribet lagi. Nah, yang kedua yaitu ada IBM 7094, yaitu pada tahun 1962. Nah, di kemajuan IBM ini ditandai dengan adanya IBR, di mana IBR itu berfungsi untuk menyangga instruksi selanjutnya. Jadi kinerja IBM ini udah cukup bagus karena di perkembangan selanjutnya dia itu memiliki yaitu namanya multiplexer yang berfungsi untuk sebagai central switch data yang akan dikirim nanti yang akan diolah di CPU. Jadi semuanya itu tuh bergantung lagi kepada CPU karena CPU itu merupakan otak dari komputer. Oke, gimana lanjut?
Nah, yang komputer generasi ketiga. Di generasi ketiga ini juga dia memiliki dua komputer. Yang pertama yaitu ada IBM Sistem per 360. Ini ditemukan pada tahun 1964. Jadi bedanya itu 2 tahun dari IBM 7094 ini. Kalau di IBM Sistem per 360 ini dia tuh sudah menggunakan IC, di mana IC tersebut merupakan gabungan dari komponen-komponen dari komputer. Jadi kalau udah pakai IC ini kerja komputer itu semakin bagus. Jadi nggak yang nunggu lama lagi dalam menginput data. Terus yang kedua ada DEC PDP 8. Nah, kalau di DEC PDP 8 ini dia arsitekturnya sudah menggunakan sistem omnibus. Di mana sistem omnibus itu dia dapat terdapat 96 lintasan sinyal yang akan nanti dikirim ke CPU. Dia tuh kayak mengirim sinyal kontrol atau alamat maupun data. Nanti dia akan diolah lagi di CPU. Nanti semuanya akan kembali lagi ke CPU. Kayak dari sampai generasi ketiga ini sudah paham? Oke, sebelum ibu melanjutkan, ibu mau nanya. Ibu hapus dulu ya. Oke, jadi tadi ibu sudah menjelaskan dari komputer generasi pertama sampai generasi ketiga. Jadi ibu mau mengetes apakah anak ibu ini benar-benar memperhatikan atau enggak. Jadi coba sebutkan apa itu ENIAC yang di komputer generasi pertama tadi. ENIAC merupakan komputer digital elektronik pertama di dunia, dan ENIAC juga merupakan mesin desimal. Ada lagi tambahannya? Memorinya terdiri atas 20 akumulator yang mampu menampung 10 digit desimal. Nah, betul ya. Jadi merupakan komputer elektronik pertama di dunia yang mampu menampung 20 akumulator atau 10 digit desimal. Oke, yang selanjutnya komputer generasi keempat. Nah, sebenarnya komputer generasi 4 ini nih dia merupakan komputer dari lanjutan dari generasi 1, 2, 3 tadi, dimana kalau komputer generasi keempat ini dia sudah menggunakan VLSI. Nah, di dalam VLSI ini dia mampu menampung 10.000 komponen di VLSI ini dia mampu menampung 10.000 komponen-komponen komputer, atau dia dapat dengan menggunakan kecepatan 100 juta per operasinya. Jadi pada VLSI ini dia tentu sudah cukup bagus ya, karena dimana dia menampung 10.000 komponen komputer, tapi dalam waktu 100 juta per operasinya, atau 100 juta per operasi itu diamkan per detiknya. Jadi di komputer ini udah bagus pokoknya, karena dia merupakan lanjutan dari komputer generasi dari 1 sampai 3 tadi. Oke, yang selanjutnya yaitu komputer generasi kelima. Nah, di generasi kelima ini sebenarnya dia tuh sama aja kayak komputer dari lanjutan generasi 1 sampai 3 tadi. Dan di generasi kelima ini dia masih menggunakan VLSI juga. Tapi di generasi kelima ini Jepang
Jepang yang mempelopori keluarnya komputer generasi kelima ini, karena kalau berhasil komputer itu akan menghasilkan dia tuh bisa menerjemahkan suara manusia, terus dia juga dapat memperhemat lagi daya dari komputer itu. Jadi udah lebih bagus lagi, karena yang sebelumnya kan sudah dikasih kayak penyimpanan yang lebih besar tapi bentuknya lebih kecil lagi. Jadi kemajuannya udah benar-benar bagus gitu. Nah, di generasi kelima inilah Jepang yang mempelopori kemajuan dari komputer generasi kelima. Oke, udah sampai di komputer generasi kelima. Yang selanjutnya yaitu komputer generasi ke-6 atau masa depan. Nah, di komputer masa depan ini beberapa ahli dia yakin suatu saat nanti di masa depan itu akan adanya kayak pengeluaran yang lebih bagus lagi, kayak nanti dia akan dikeluarkan yaitu biochip yang dibuat dari bahan sintetis. Nah, jadi kan kita rasakan sampai saat ini ya, kalau komputer generasi yang kita rasakan pada saat ini dia udah bentuknya pun sudah lebih makin kecil, tapi dia dapat menampung banyak komponen-komponen komputer dan mampu menampung daya atau data-data yang lebih besar lagi dalam bentuk yang kecil. Kayak gimana, udah paham? Oke, kalau udah paham, coba kasih ibu sedikit ringkasan apa yang dapat dipahami oleh anak ibu selama ibu menjelaskan tadi, sebelum ibu menutup pertemuan hari ini. Ya, coba apa yang didapat pelajaran hari ini? Ini itu putar kemarin ini. Terus di generasi pertama, Enid 1946, John Edgar pada tahun 1946 di Universitas Pennsylvania. ENIAC merupakan komputer digital elektronik pertama di dunia, dan ENIAC juga merupakan mesin desimal. Memorinya terdiri atas 20 akumulator yang mampu menampung 10 digit desimal. ENIAC merupakan 30 ton bervolume 15.000 kaki persegi dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. ENIAC ini dibagi dua. Yang pertama, komputer komersial tahun 1950, memiliki kapasitas yang lebih besar di kinerja yang lebih baik, mulai mengembangkan produk yang kompatibel dengan produk sebelumnya. Generasi kedua, transistor 1955 sampai 1965, mulai menggunakan komponen kecil, konsumen daya listrik amat kecil, dan bentuknya relatif kecil. Oke, sampai situ ya. Jadi gimana, udah paham? Paham. Oke. Jadi sebelum ibu menutup pelajaran hari ini, ibu akan merangkum apa aja yang ibu sampaikan tadi. Jadi sejarah perkembangan komputer itu, jadi komputer itu tuh memiliki 6 generasi, yaitu generasi pertama yang memiliki 2 komputer, di mana ada ENIAC dan komputer komersial. Nah, yang generasi kedua ini dia memiliki komputer transistor dan IBM 7094. Nah, yang generasi ketiga dia itu ada IBM sistem per 360 dan DEC PDP 8. Nah, di generasi keempat dia komputer itu dia sudah menggunakan VLSI, di mana
kalau dia mampu menampung 10.000 komponen atau dengan kecepatan 100 juta per operasinya. Terus yang ke komputer generasi kelima itu dia itu lanjutan dari komputer generasi keempat tadi, dia masih menggunakan VLSI. Kalau di generasi kelima ini ada sebuah negara, yaitu negara Jepang. Dia itu yang mempelopori komputer generasi kelima ini. Kalau dia berhasil, dia bisa menerjemahkan bahasa manusia. Terus dia lebih bisa lagi buat kinerja komputer itu lebih cepat dan memperhemat energi komputer lagi. Terus di generasi ke-6 atau generasi masa depan ini, para ilmuwan dia tuh meyakini suatu ketika akan terciptanya suatu komponen yang disebut dengan nama biochip yang terbuat dari bahan baku protein sintesis. Oke. Jadi udah cukup ya pertemuan kelima ini. Oke, tadi Ibu belum absen kan? Jadi kita absen dulu ya. Novia Hadir, Bu. Reva Hadir, Bu. April Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya. Jadi sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Dimana tugasnya yaitu anak Ibu cukup meringkas dari pertemuan hari ini, dari komputer generasi pertama sampai generasi ke-6. Terus tuh kan tadi tuh Ibu udah menjelaskan tuh apa aja sejarah kemajuan tentang IBM 7094. Terus ada tadi yang di bagian terakhir, yaitu pada generasi masa depan, jadi situ ada nama biochip. Nah, anak Ibu cari tahu apa itu biochip. Minggu depan dikumpul ya. Oke, dan untuk minggu depan anak Ibu tolong pelajari, sebelum Ibu masuk ke materi, anak Ibu tolong pelajari dulu tentang penyimpanan data eksternal, karena minggu depan kita akan mempelajari penyimpanan data eksternal. Oke, Bu rasa cukup. Jika sudah siap, jika sudah mengerti, Ibu akan menutup pelajaran hari ini. Oke, kita cukupkan dengan membacakan hamdalah. Oke, cukup ya pelajaran hari ini. Ibu permisi dulu. Oke. Assalamualaikum. Salam.